Luar biasa, Kapolda NTB tetapkan penyandang disabilitas sebagai tersangka pemerkosaan. Dari penuturan tersangka ini, dia menerangkan bahwa apa daya dia untuk melakukan tuduhan itu. Sementara hanya untuk buang air kecil saja dia harus dipandu atau harus dibantu oleh orang tuanya. Lantas bagaimana mungkin hal itu bisa dilakukan? Pertanyaannya kemudian, Pak Kapolda, bagaimana cara dia untuk membuka celana korbannya itu? Bagaimana cara dia untuk menarik dan memaksa korbannya itu untuk melakukan persetubuhan itu? Apakah penyidik Anda di Polda NTB itu tidak punya nalar? Apakah penyidik saudara itu tidak punya logika? Apakah tuduhan saudara itu masuk akal atau tidak? Atau jangan-jangan ini sengaja ditumbalkan, penyandang disabilitas ini ditumbalkan untuk menutupi perbuatan itu supaya seolah-olah ada yang mempertanggungjawabkan peristiwa itu. Nah, yang harus dikejar hari ini adalah siapa pelaku sebenarnya dan bagaimana perbuatan itu dilakukan. Untuk Anda ketahui bahwa hukum itu adalah logika. Seketika tuduhan itu tidak masuk akal, maka itu tidak mungkin. Oleh karena itu, Kapolri Listio Sigit Prabowo sudah harus turun dari jabatannya. Sudah terlalu lama sudah terlalu lama negara kita ini dijajah oleh bangsa sendiri, dijajah oleh polisi sendiri. Yang seharusnya polisi bertindak sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Justru belakangan ini polisilah sebagai penindas. Polisilah selaku penjajah bagi rakyat Indonesia. Ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk sementara waktu. Sekian dan terima kasih. Ada yang tahu kasus ini nggak? Ini ramai banget kemarin. Dan gue masih nggak habis pikir gimana caranya ya. Soalnya udah dua hari ini gue tuh selalu mikir, ini gimana caranya orang penyandang disabilitas gak punya tangan tapi bisa merkosa dua cewek. Gimana caranya? Udah 2 hari gue mikirin, anjir gimana caranya ya. Gue sebenarnya belum ke proses pemerkosaannya belum. Gue lagi mikirin gimana caranya si penyandang disabilitasnya itu buka baju, buka celana, sama buka, kalau misalkan itu ya, sama buka pakaian si ceweknya. Gimana caranya? Gue sampai anjir gimana ya. Anjir, 2 hari gue mikirin gimana. Sebenarnya belum, itu tuh belum nyampe ke perkosaannya, belum. Gue baru nyampe gimana cara bukanya doang. Baru udah 2 hari gue mikirin gimana caranya. Gak nemu. Dan katanya, dan menurut polisi, saksi ahli mereka mengatakan bisa katanya bahwa penyandang disabilitas ini melakukan tindakan perkosaan tersebut. Anjir, gue pengen tahu gimana caranya, pengen lihat dia praktekin gimana caranya orang nggak punya tangan nih, nggak ada tangan, anjir nggak ada tangan, perkosa 2 cewek, gimana ceritanya? Nggak paham gue mikirin malam-malam, ini nggak punya tangan, apa pakai kaki bukanya? Kayaknya nggak bisa deh. Terus apa sih ceweknya nggak ngelawan? Kalau ngelawan juga pasti tinggal digetok juga udah beres itu. Anjir, gue nggak paham sih itu sumpah. Coba kalian komen di bawah, kasih tahu gue gimana caranya orang yang nggak punya tangan nih bisa merkosa 2 cewek ya. Coba dari cara yang paling masuk akal sampai cara yang paling absurd deh, gimana caranya? Gue pengen tahu sumpah, karena udah 2 hari gue mikirin dan gue nggak nemu caranya gimana. Kasih tahu gue, komen di bawah. Agus Buntung, sumpah aku masih bingung cara dia main perempuan itu gimana. 13 orang loh korban dia loh, bayangin 13 orang. Bayangin cara mainin 13 orang itu kayak mana ya. Masa di antara 13 nggak ada yang berontak gitu? Kan tinggal kalian kabur terus kunci aja pintu itu ya. Dia udah nggak bisa buka pintu. Enggak, masih di luar otakku gitu loh. Pas nyekap perempuan itu kayak mana gitu. Kok mau perempuan itu gitu loh. Kan kok nggak kabur? Kok nggak kabur? Iya, Agus kan walaupun dia katanya diserang ngapain kaki-kakinya kan masih bisa. Kok lari gitu kan ya? Iya. Kenapa nggak kabur? Susah kan?
Guys, ini Bunda mau cerita ya punya. tentang Agus Buntung. Ada kan tuh lelaki menceritakan kronologis waktu si Agus Buntung itu melakukan yang pelecehan seksual di homestay. Katanya tahu nggak waktu si pelaku itu membuka leggingnya si korban itu dengan cara apa? Dia kan nggak punya tangan. Dia katanya dengan jari kakinya membuka legging itu perempuan. Terus saya mikir, lah berarti dia berdiri kah atau apakah waktu dibuka terus pasrah aja gitu? Kan dia bisa kan berontak atau lari atau ya intinya bela diri lah ya kan, nggak masuk akal banget gitu ya kan. Terus seberapa ininya sih namanya kekuatan kaki, cuman kaki doang, kecuali sama ada tangan ya beda. Memang si Agus bisa naik motor atau misalkan ngituin gending dan lain sebagainya, tapi kan beda urusannya. Kalau motor itu kan memang nggak bisa melawan, gending itu kan diem, benda mati. Kalau manusia ini kan manusia hidup, bisa melawan, bisa berontak, bener nggak guys? Jangan disamakan motor sama gending. Ini masanya manusia yang diapa-apain sama si Agus Buntung ini, apalagi sudah mahasiswi berarti udah dewasa, bisa tahu orang ini akan berbuat jahat atau tidak, bener nggak guys? Itu satu. Kedua, katanya dia takut rahasianya akan diceritakan kepada orang tuanya dan lain sebagainya. Lah emangnya si Agus tahu alamat rumah orang tuanya di mana kan baru kenal katanya, iya dong, gitu loh. Bingung. Terus kan baru kenal juga, masa iya sih sampai sedalam itu lu menceritakan hal-hal yang ibarat kata lu orang baru kenal sampai menceritakan yang memang belum pantas untuk diceritakan sama orang yang baru kenal, kan begitu. Kalau dihipnotis itu perempuan ya rada-rada percaya juga sih ya gitu loh. Memang ada ilmu hipnotis, tapi kalau dihipnotis kayaknya enggak juga deh. Karena kan ada banyak korbannya mana pada speak up dong. Karena kita juga ini kan yang menceritakan kan orang lain, bukan korbannya sendiri dong, suruh pada cerita. Kita kan pengen tahu juga, kepo ya kan, gitu loh. Jadi yang sebenarnya tuh dari mulutnya si korban, jangan dari orang lain ya guys. Terus apa lagi ya? Atau memang waktu dia si cewek itu melakukan begituan ketahuan sama pacarnya, terus pacarnya nanya, lu lagi di mana sama siapa? Ketahuan sama si Agus, malu ya kan, aja pura-pura lah dia dilecehkan atau dipelecehkan. Atau gimana guys, coba terangkan. Ini bingung loh masalahnya. Logikanya aja, masa lu dibuka leggingnya sama kaki doang lu nggak ngelawan? Lu kan orang dewasa, lu kan bisa mikir, bisa berontak. Jadi coba para ahli hukum, pengacara yang mencari kebenaran ya kan, yang pengen tenar, yang lebih dari tenar lagi. Coba pecahkan kasus inilah ya, gitu loh. Pembela kaum lemah, Agus kan lemah dong termasuknya. Ayolah, kalau memang Agus bersalah ya kita juga tetap sebagai netizen menuntut dihukum seadil-adilnya. Tapi kalau misalnya tidak, kan kasihan juga tuh si Agus. Bener nggak guys? Guys, lucu nggak guys? Kalau sampai ada 13 orang ya korbannya si Agus yang penyandang disabilitas itu, katanya kan ada 13 cewek-cewek yang sudah dia apalah ya, entah dia lecehkan lah, entah dikerjain gitu ceritanya ya. Itu kan kemarin dari informasi yang beredar, perempuan yang kemarin diperkaos itu bukan lagi perempuan pertama, tapi sudah ada korban-korban sebelumnya. Nah menurut cerita ibu pemilik homestay itu kan, katanya si Agus ini sering bawa cewek ya ke tempat itu. Pertanyaan aku ya, ilmu apa yang dipakai si Agus ini sehingga bisa memperdaya perempuan? Aku yakin dia ini kayaknya punya ilmu deh. Karena nggak mungkin banget gitu segampang itu ngajak-ngajak cewek. Apalagi cewek-cewek yang waras ya, nggak mungkin banget gitu. Kayaknya segampang itu. Kalau cuma satu yang sudah kenal dia dari kecil ya bisa jadi ya. Tapi kalau cewek-cewek baru dikenal, mohon maaf ya, kita jujur aja sebagai perempuan. Kalau kita sebagai orang normal ngelihat laki-laki, tangannya dua-dua nggak ada, apa kita rasa iba, apa rasa nafsu? Kayaknya pasti rasa iba. Jadi aku bertanya-tanya, bagaimana cara dia mengajak cewek-cewek ini ke kamar?
Diancam. Apa yang diancam? Masa semua cewek itu takut-takut sama dia? Kayaknya ya menurut dugaan aku ini ya, kayaknya dia ini punya ilmu ya. Kayaknya punya ilmu apalah ya. Pokoknya begitu orang ngucap, dia orang langsung nurut gitu. Bisa jadi kan? Gak mungkin banget itu cewek itu seperti yang dia bilang gak bisa keluar dari kamar itu, gak bisa teriak, gak bisa melawan. Pasti dia kayak diperdaya. Bisa jadi ya dengan ilmu pengasih ya mungkin ya. Ada kan ilmu-ilmu kayak gitu ya. Karena gak mungkin banget ya. Terus katanya menurut cerita si Agus, ini si cewek yang membukain celana dia, yang memasukkan juga dia. Gak masuk akal guys. Pokoknya itu di luar Nurul ya.